terlihat ya. Kalau tuh nggak nampak coba. Nah itu dia. Ini baru 9 yang terlihat kameranya. Mana yang lain? Ya. Atau Bapak tampilkan berbeda, mungkin bisa lebih banyak yang terlihat. Ini sudah lumayan banyak ya. 1, 2, 3 banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bisa terlihat. Oke, terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Izin Bapak mengirimkan hasil screenshot di WA group ya. Oke Bapak Ibu sekalian, pada hari ini itu web kita yang kedua, kita akan membahas materi yang ada di modul 3 ya, modul 3 dan modul 4 dan 5. 3 modul Pak ya, 3 modul. Kalau modul 3 itu tentang keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu ya. Bapak ingin cerita sedikit terkait dengan tema modul 3 ini. Itu juga mungkin ada kesamaannya dengan modul-modul yang lain yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian untuk modul keempat itu tentang perancangan pembelajaran terpadu. Dan modul 5 tentang penilaian dalam pembelajaran terpadu. Pak, kalau ada pertanyaan, kenapa ngebut sekali Pak? Awas nomor, kalau nomor bahaya kita. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya dulu nih, Bapak mau ngajak buka bersama kemarin nggak ada yang mau? Kebetulan Bapak ke Rinci kemarin. Ngapa nggak ada yang mau nih? Nggak ada yang komen. Nggak mau ya buka bersama dengan Bapak? Jauh iya Pak. Anak-anak masih kecil Pak. Oh itu ya. Ini punya anak kecil semua ya? Ya Pak. Ini yang gadis punya anak kecil juga? Elsa punya anak kecil juga tuh Pak. Atau punya adik kecil ya? Banyak yang punya anak kecil sini Pak. Kalau enggak yang kecil yang besar. Kalau anak kecil ya diajak, anak besar juga diajak, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah, karena momen itu udah lewat juga ya. Dan tetapi itu jadi catatannya aja buat Bapak. Rupanya mahasiswa Bapak ini tidak galak diajak buku bersama. Kira-kira seperti itu catatannya. Nah, lain kali diajak juga lah kalau ada yang mau ya, pada kesempatan yang lain. Kalau nggak ada halangan, nanti kalau Bapak misalnya visit untuk akreditasi sekolah madrasah di Kerinci ya, nanti Bapak kabari, "Oi, makan siang sama-sama, ikut dah," gitu kan. Atau misalnya Itu pasti Pak. Bapak ngajak ngopi bareng ya di Kopi Kerinci ya. Nah, boleh juga tuh. Iya Pak. Ya Pak. Tapi kalau nggak ada yang komen itu yang susahnya, nggak tahu Bapak kabar beritanya kan. Ada yang komen Bu siapa kemarin. Yang lain kok diam aja, apa nggak tahu gitu kan. Kapan lagi Bapak ke Kerinci Pak? Nah, itu yang jadi masalahnya itu. Belum jelas lah informasinya. Bapak kan Kerinci sebentar aja. Hah? Gimana? Nggak tahu kemarin Pak. Udah tahu Ibu Sada? Iya, baru tahu dah Bapak udah selesai. Iya. Bapak cuman 2 hari 1 malam ya. Sudah buka puasa malam kemarin Bapak langsung ke Bangko lagi. Nah, kalau ada waktu kalau Bapak itu tuh kalau sebelum berangkat ke Kerinci baru kita tahu Pak. Oh gitu. Baru kita siap. Kemarin yang sudah tahu itu Febi ya. Yang waktu lampu mati itu. Yang Bapak Febri yang sudah Bapak kabari kemarin tuh sama teman-teman yang tidak keluar dari web ya. Bapak minggu depan mau Kerinci, Pak kabari itu. Oke. Di lain kesempatan aja, mungkin kita bisa duduk bersama bercerita sambil makan dan minum.
Mudah-mudahan, amin. Oke Bapak Ibu, terkait dengan materi tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, seperti biasa Bapak minta kita menulis sebuah pertanyaan ya, yang terkait dengan modul 3. Nah, pertanyaan itu dalam bentuk hal yang tidak dipahami supaya nanti kita bisa lebih menekankan yang mana yang perlu penjelasan lebih mendalam, lebih detail. Silakan ditulis di menu chat dari sekarang dalam waktu 2 menit saja. Silakan. Ditunggu pertanyaannya di menu chat yang perlu kita diskusikan tentang modul 3, keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Belum ada pertanyaannya. Ini sengaja Bapak lakukan sebagai bukti kita sudah mempelajarinya. Dan dari yang dipelajari secara mandiri itu ada yang belum bisa dipahami. Nah, yang belum dipahami itu ditulis di menu chat. Ya, silakan. Pertanyaan pertama dari Ibu Ririn. Ibu Ririn Permatasari, mengapa di dalam pembelajaran itu Pak diharuskan memiliki keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya? Oke. Bu Reni Andila hadir Pak. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikut, baru satu pertanyaan. Kenapa harus di dalam pembelajaran terpadu itu harus memiliki keterampilan menjelaskan dan bertanya? Pertanyaan kedua dari Bu Eneng Suntiasari. Bagaimana cara yang dilakukan guru untuk mengasah siswa mengasah siswa ya. Bagaimana cara guru memotivasi siswa untuk memiliki, atau mungkin cara guru agar siswanya bertanya atau memiliki keterampilan bertanya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Sadah yang ketiga. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan lain dan pembukaan dan cara guru untuk terampil mengajar? Ya. Terima kasih pertanyaannya.
baru 3 nih yang bertanya. Bapak yakin yang tidak bertanya pasti tahu jawaban yang ditanyakan oleh teman-teman. Kok gitu Pak? Ya kan dia sudah mengerti. Yang sudah paham berarti siap menanggapi. Oke deh. Ibu Reni sudah bergabung ya. Kemudian Pak Bima. Pak Bima belum bergabung. Pertanyaan keempat dari Ibu Rena Ristia. Bagaimana cara menutup pelajaran dan pembelajaran terpadu dapat memberikan manfaat baik bagi perkembangan belajar siswa? Pertanyaan ke-6 ya. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran terpadu. Ibu Atika, bagaimana cara guru menganalisis karakter peserta didik dalam pembelajaran? Oke, Bapak Ibu, kita sudah punya beberapa pertanyaan. Mari kita diskusikan terlebih dahulu. Ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Ririn. Ya. Ini Bapak share screen saja supaya kita sama-sama melihat chat dari Ibu Ririn. Ya. Apakah terlihat ibu-ibu, bapak-bapak yang Bapak share screen? Halo? Kok nggak ada jawaban ya? Bapak ini di luar kelas apa di dalam kelas? Ya, Pak, ada. Ada ya. Ibu Ririn, ada Ibu Ririn? Halo Ibu Ririn. Kok nggak muncul lagi Ibu Ririn? Sepertinya masih di dalam kelas. Bu Ririn? Oh, mungkin jaringannya, Pak. Jaringan yang mana nih? Internetnya apa orangnya? Oke. Oke, kalau nggak ada kita beranjak dulu ke Ibu Eneng. Ada Bu Eneng? Halo Bu Eneng. Ini kendala sinyal juga nih, Pak Weki. Ini kendala jam sudah menunjukkan tengah hari. Kalau jam biasalah, ya jalan terus. Ada Ibu Eneng? Bu Eneng? Bu Eneng sepertinya masih di dalam kelas. Tapi dipanggil kok nggak ada ya? Apa dia pakai? Ada, Pak. Oh, ada ya. Kirain pakai jurus penghilang tadi Bu. Wah, rupanya enggak ya. Oke Ibu, ini Bapak share screen, pertanyaan Ibu bisa terlihat. Ya, di chat jam 10.25 nih. Bisa terlihat Ibu? Bisa, Pak. Nah, dari chat ini ya, kenapa Ibu menanyakan tentang ini? Tanya dulu ya, pertanyaan dibalas pertanyaan, kita cari jawaban. Oke, silakan. Bu Eneng. Silakan Bu Eneng. Kenapa ini menjadi pertanyaan? Nah, Pak, saya nggak ngerti seperti ini ya gitu. Iya, Pak. Karena kadang-kadang di dalam mengikuti pelajaran mata kuliah sulit untuk bertanya. Ya. Maka pakai menu chat supaya bisa bertanya.
Nah, yang Bapak tanyakan, kenapa ini ditanyakan? Kenapa ditanyakan bagaimana cara bagaimana cara yang dilakukan guru untuk mengasah siswa untuk, hanya 2 kali untuk memiliki keterampilan bertanya. Atau mungkin pertanyaan sederhana, apa yang dilakukan oleh guru sehingga siswa dapat terampil di dalam bertanya, mungkin sama maksudnya. Nah, kenapa ini ditanyakan, Bu? Apakah Ibu tidak temukan penjelasannya di modul, atau yang ada di dalam modul itu tidak dipahami, atau bagaimana? Halo? Karena sebagian dari kami ini sulit untuk bertanya dalam waktu mengikuti pelajaran mata kuliah, Pak. Oh, jadi ini terkait dengan kendala diri sendiri ya maksudnya? Iya, Pak. Kan sudah dikasih menu chat, kalau ngetiknya nggak bisa, itu baru nggak bisa bertanya ya dak. Ini kan terbuka untuk umum ya. Walaupun di kelas. Ada yang mau mencoba menanggapinya, Bapak Ibu yang lain, terkait dengan bagaimana cara guru itu mengasah siswa untuk memiliki keterampilan bertanya? Ada Bapak Ibu? Mau coba jawab dikit, Pak. Banyak pun nggak apa-apa. Silakan. Mungkin pertanyaannya Neng, bagaimana cara yang dilakukan guru untuk mengasuh siswa memiliki keterampilan bertanya? Ya. Mungkin kita bisa membentuk kelompok belajar dalam kegiatan pengamatan dan bertanya satu sama lain. Misalnya guru bertanya kepada siswa tentang pelajaran ini gitu. Lalu siswa akan mengulangi lagi bertanya kepada seorang gurunya. Ini aja dikit, Pak. Oh gitu ya. Terima kasih Ibu Febri ya. Ya, terima kasih Ibu Febri. Oke, bagaimana? Saya ingin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Siapa, Pak? Silakan. Saya duluan, Pak. Ibu Atika ya? Atau Pak Weki dulu? Iya, Pak. Ya, Ibu Atika, silakan. Kalau menurut saya, kan kadang siswa itu sulit untuk bertanya, kadang susah merangkai kata-katanya nih, Pak. Nah, untuk mengasahnya pertama kita bisa buat kelompok-kelompok diskusi kecil di mana nanti diwajibkan setiap peserta didik mengajukan pertanyaan satu-satu seperti yang kita lakukan di pembelajaran ini, Pak. Oh gitu ya. Mungkin itu bisa membantu mengasah. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Atika. Pak Weki, silakan. Bagi saya, Bu, Pak, pertanyaan itu dari siswa terjadi itu lantaran tidak mengerti suatu pelajaran ataupun suatu pertanyaan. Jadi, ya pertanyaan itu biasanya yang nggak dimengerti ya. Gimana? Ya, kalau makanya timbul pertanyaan, Pak. Jadi, kalau menurut saya kita sebagai seorang guru, akankah lebih baik kita menyederhanakan penjelasan sesederhana mungkin agar dapat dimengerti oleh siswa? Maklum, kalau kami di desa kan kadang-kadang ada siswa yang kurang memahami betul bahasa Indonesia. Jadi kita diminta untuk menjelaskan penjelasan itu secara sesederhana mungkin agar dapat dipahami. Setelah dapat dipahami, jadi kita bisa melihat respon dari siswa, apakah dia betul-betul mengerti ataukah tidak. Bagaimana caranya, Pak? Kita lemparkan pertanyaan satu persatu. Dari sana sudah nampak, bagi yang tidak mengerti, dia pasti akan bertanya sebab penjelasan kita tadi sederhana dan bahasa yang digunakan pun sederhana. Jadi tidak mempersulit siswa dalam mencerna suatu pembahasan ataupun penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Weki partisipasinya. Oke. Bagaimana Ibu siapa tadi itu? Ibu Eneng ya. Apakah yang disampaikan oleh teman-teman memberikan pencerahan atau tidak? Ibu Eneng menghilang lagi ya? Pakai jurus menghilang enggak kan? Ya, Pak. Iya, gimana? Ya, Pak. Yang disampaikan oleh Yang teman-teman. saya tanyakan itu, Pak, masalah mental untuk bertanya.
Oh, Kadang kan ada yang mau bertanya mentalnya takut. Oke. Cara guru mengasahnya bagaimana? Ya. Nah, oke. Coba sekarang aktifkan kameranya semuanya. Ya. Mana nih? Kita ini pagi ini belum tepuk semangat. Makanya harus tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk 1 kali. Nggak ada yang tepuk tangan itu. Tepuk 1 kali. Cuma 32 orang. Tepuk 1 kali. Nah, walaupun nggak serempak itu karena jaringan masing-masing. Ya, kalau tatap muka baru ketahuan. Jadi terkait dengan hal ini, Bapak ingin katakan bahwa untuk mengasah supaya siswa itu berani bertanya. Yang pertama berani ya. Nantilah kita cerita tentang terampilnya. Kalau terampil kan nanti tentu kita mau melihat kualitas pertanyaannya, bagaimana dia merangkai kata, apakah bahasa yang digunakan dan sebagainya. Nah, tentu yang pertama kita memupuk keberanian siswa itu, bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Kita belajar itu harus ramah tamah, bukan berarti sambil makan. Ya. Tapi kita merasa bagaimana kita menciptakan suasana belajar itu siswa tidak terkekang, ya. Siswa itu merasa rileks, ya. Siswa merasa nyaman. Nah, maka nanti akan muncul sebuah keberanian untuk mengungkapkan dengan berbagai macam cara, apakah melalui permainan, apakah melalui kegiatan-kegiatan yang nanti yang bisa mengungkapkan ya keberanian itu akan muncul. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, salah satu caranya adalah dengan membangkitkan keberanian siswa. Nah, itu. Nah, kemudian selain itu tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, coba kita lihat slide Bapak berikut ini. Ini ada hubungannya dengan materi kita. Sebentar, proses penampilan ya bisa terlihat ibu-ibu bapak-bapak Bisa, Pak. ya. Komponen di dalam keterampilan bertanya itu tentu di sini konteksnya adalah bagaimana keterampilan guru itu bertanya kepada siswa, ya kan? Ini tentu nanti turut juga mengasah kemampuan siswa di dalam memberikan tanggapan. Nah, namun perlu juga di dalam kesempatan ini, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, untuk meningkatkan keterampilan siswa di dalam pembelajaran supaya dia terampil di dalam bertanya. Selain keberanian yang harus kita pupuk, selain itu juga kita harus bisa menciptakan sesuatu yang siswa itu ingin tahu, ya, karena melalui dia ingin tahu maka ada gerakan untuk bertanya. Nah, di saat kita setelah memupuk siswa itu ingin bertanya, tentu harapan kita berikutnya adalah bagaimana siswa itu diberi kesempatan. Ya, mungkin di awal-awal kita berikan kesempatan bagi yang berani langsung gitu kan. Ada kadangkala di saat kita apalagi bertatap muka atau mungkin bisa melihat peserta didik secara langsung, nah kita bisa juga menunjuk dari peserta didik yang sebenarnya dia tidak mengerti atau ingin bertanya tapi belum berani. Nah, yang seperti itu tentunya harus kita dorong keberaniannya. Kita bisa minta apa yang kira-kira yang terpikirkan olehnya yang ingin ditanyakan. Nah, tentu kita tidak boleh misalnya kalau siswanya salah ucap, tidak tepat, itu langsung dibantah gitu kan. Nah, tapi kita sampai misalnya kalau tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi biasanya kalau anak-anak di dusun itu, di kampung-kampung Bapak misalnya, itu sulit berbahasa Indonesia yang baik karena tidak terbiasa. Nah,
Kalau yang seperti itu juga kita berikan kesempatan kepada siswa itu menyampaikan pertanyaan itu dalam bentuk bahasa yang bebas, yang bisa dimengerti oleh orang lain, terutama teman-teman sekelas. Nah, maka dari itu dengan cara demikian tentu banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga siswa nanti mulai dari keberaniannya, motivasi kita mendorong siswa itu ingin tahu dengan misalnya contoh memperlihatkan sesuatu gambar, nanti gambar itu misalnya minta dikomentari secara bergantian dan sebagainya. Nah, itu bagian dari meningkatkan keterampilan siswa di dalam bertanya. Ada lagi yang lain, Pak? Pasti banyak. Tentu semua itu menjadi alternatif yang memungkinkan kita lakukan. Termasuk juga misalnya contoh ya. Kalau ada yang bertanya atau ada yang menanggapi, langsung dikasih nilai. Nah, kadangkala siswa itu termotivasi untuk bertanya karena ada nilainya. Maka kasih nilai poin, ditulis seperti yang Bapak tulis. Pada saat sekarang nih kan Bapak sudah punya catatan nih. Misalnya catatan yang menyampaikan tadi, ini Bapak share screen sebagai motivasi juga. Mana ya? Kok nggak terlihat filenya? Sebentar, Bapak close dulu, banyak yang terbuka. Sebentar. Belum juga terlihat ya. Oh, ini deh. Nah, sama seperti ini kan. Minggu yang lalu misalnya ada Ibu Atika menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, ada Ibu Elsa Elsi, ada Ibu Febri, ada Ibu Ririn, ada Ibu Saadah ya, kemudian ada Pak Weki. Begitu juga hari ini hari yang kedua, term yang kedua. Nah, term yang kedua tadi ada Ibu Atika, ada Ibu Eneng ya, kemudian Ibu Febri, termasuk juga Pak Weki. Nah, itu kan motivasi tuh. Motivasi bertanya. Kalau bertanya itu dapat nilai loh. Nah, ya. Biasanya nilai yang mau kita cari. Pasti tidak ada kita yang mau mendapatkan nilai yang rendah. Pasti nggak yang bagus. Nah, bisa saja dorongannya seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak ingin tampilkan keterampilan bertanya. Ya, itu ada beberapa hal yang harus kita lihat oleh guru. Ya, pertama mengungkap pertanyaan yang jelas dan singkat. Kemudian kedua memberikan acuan. Bagaimana keterampilannya itu memberikan acuan. Ada juga jenis dari bertanya itu dalam bentuk memusatkan. Ada juga dalam bentuk pemilihan giliran atau penyebaran pertanyaan. Berikut ada juga pemberian waktu berpikir dan pemberian tuntunan. Nah, maka terkait ini yang pertama itu apa maksudnya, Pak? Nah, ini maksudnya. Komponen keterampilan bertanya terkait dengan mengungkapkan pertanyaan yang jelas dan singkat itu digunakan dengan menggunakan struktur kalimat yang sederhana seperti yang disampaikan oleh Pak Weki tadi, menggunakan kata-kata sederhana. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya. Yang pada umumnya sudah dikenal oleh para siswa. Nah, untuk melakukan itu contoh misalnya tema tentang diri sendiri, siapa namamu? Nah, itu kan jelas, katanya singkat tapi jelas. Berapa umurmu? Di mana rumahmu? Apa warna kesukaanmu? Nah, itu kita sebut dengan komponen keterampilan bertanya untuk mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian tentunya harapan kita dengan pertanyaan yang singkat dan jelas ini tentu akan memudahkan siswa untuk menanggapinya. Nah, jangan misalnya menggunakan narasi kalimat bertanya itu seperti bertemu dengan mahasiswa. Nah, tentu berbeda. Nah, maka dari itu tentu harus menyesuaikan. Apalagi ini anak-anak di SD. Antara kelas tinggi di SD dengan kelas rendah saja itu harus kita pertimbangkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat dalam bentuk pertanyaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemberian acuan. Bagaimana memberikan acuan di dalam bertanya itu, yaitu mengenai
beberapa informasi yang perlu diketahui siswa sehingga siswa itu bisa mengolah informasi tersebut untuk dapat menjawab pertanyaan guru. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya di dalam satu keluarga ini yang dikatakan acuan, coba lihat di kotak yang pertama ini adalah acuan. Maksudnya kan pemberian acuan. Dalam suatu keluarga acuannya ada yang namanya kakek, ada yang namanya nenek, ada yang namanya bapak, ibu, kakak, dan adik. Nah, pertanyaannya apa? Kakek ada apa? Masih di dalam acuan, kakek adalah bapak dari bapak atau ibunya kita. Kakek adalah bapak dari bapak atau bapaknya ibu kita. Nah, kemudian pertanyaannya kepada siswa, siapakah yang disebut yang nenek? Artinya apa? Karena kakek itu dengan nenek itu kan satu level tuh. Nah, maka dari itu nanti dengan adanya acuan yang diberikan kepada siswa bahwa di dalam keluarga itu ada kakek, ada nenek, bapak, adik. Nah, kakek sudah diberikan penjelasannya atau acuannya. Tinggal lagi nenek. Nah, maka pertanyaannya, siapakah yang disebut nenek? Ada yang nyanyi ya? Kalau mau nyanyi dulu boleh nih Bapak dengar. Tadi suara dari siapa ya? Oke, Bapak lanjutkan. Nah, itu yang dimaksud di dalam komponen bertanya itu memberikan acuan. Nah, kemudian berikutnya bagaimana pula dengan komponen pertanyaan bertanya itu, keterampilan bertanya pemusatan. Nah, coba lihat. Ini maksudnya adalah untuk memfokuskan perhatian siswa pada inti materi pembelajaran tertentu yang dipelajari. Contoh seperti apa, Pak? Ini contohnya. Pertanyaan tidak terlalu luas dan menuntut jawaban yang khusus atau spesifik. Nah, contoh pertanyaannya, sebutkan 10 jenis sayuran yang bisa dijual di pasar. Ini contoh pertanyaan kepada anak SD. Nah, di antara ke-10 jenis sayuran yang dijual di pasar tersebut, sayuran manakah yang paling banyak mengandung zat besi? Nah, itu pertanyaan. Artinya apa? Ada tingkatan pertanyaan. Pertama hanya menyebutkan 10 jenis sayuran yang ada di pasar. Nah, karena perlu pemusatan, maka pemusatan terhadap kandungan zat besi dari 10 jenis sayuran yang dijual di pasar. Nah, itu bentuk ya keterampilan bertanya yang maksudnya memusatkan informasi terkait dengan materi pelajaran. Nah, bisa dipahami itu Bapak Ibu sekalian dari contoh ini? Bisa? Bisa. Oke. Kalau nggak bisa kasih tahu supaya kita cari padanan yang lain supaya bisa dipahami. Kemudian berikutnya ya keterampilan bertanya pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Nah, ini apa maksudnya Pak? Ini untuk mendorong siswa untuk selalu memperhatikan pertanyaan yang diajukan guru dan jawaban yang diberikan oleh siswa lain. Sama juga seperti yang kita lakukan tadi, ada yang bertanya minta dijelaskan apa maksud dari pertanyaannya. Ada juga kita diberikan kesempatan apa jawaban ataupun tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Nah, itu dalam rangka untuk memberikan penyebaran pertanyaan itu. Jadi sambung menyambung dan sebagainya. Karena ini kan sifatnya cukup kompleks ya. Ada kalanya kita tidak terus memberikan jawaban, memberikan kesempatan kepada siswa yang lain. Nah, tentu dengan memberikan giliran ya secara berpindah-pindah, misal sama seperti tadi, misal contoh, sebutkan 10 jenis sayuran yang dijual di pasar. Nah, misal kita tanyakan misalnya yang dijawab si A itu cuma 3. Ayo tambah lagi si B, kemudian tambah lagi si C atau si D atau seterusnya. Nah, sehingga nanti ke-10 jenis sayur itu bisa terjawab. Nah, artinya apa? Itu bagian dari pemindahan giliran. Jadi maksudnya
dari sebuah pertanyaan itu siswa memang harus benar-benar memperhatikan pertanyaan itu. Nah, sehingga nanti di saat diberikan kesempatan untuk menanggapinya dia siap gitu kan. Nah, maka dari itu perlu diperhatikan di dalam keterampilan seorang guru di dalam pertanyaan. Nah, karena tidak melulu itu saja, bisa saja itu misalnya dipilih siapa yang tahu, tapi ada kalanya memang harus ditunjuk. Nah, itu secara bergantian. Itu perlu kita jadikan pertimbangan di dalam melakukan pertanyaan. Ya kan, misalnya yang tahu terus ya setiap minggu itu saja. Jangan. Tentu kita gilir. Nah, cuma pengalaman Bapak kadang-kala kalau di kelas-kelas yang lain di web ini kadang-kala ya kalau sudah diberi kesempatan ditunjuk banyak yang menghindar gitu kan. Kata Pak Weki, Pak jaringan tuh Pak, jaringannya mana, internetnya apa yang ada di kepalanya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di dalam bertanya itu penting menjadi perhatian kita itu pemberian waktu berpikir. Nah, seperti pada bagian yang ke-5 ini. Nah, apa yang dimaksud di sini Pak? Supaya siswa itu menggunakan waktunya untuk berpikir, mencarikan alternatif yang paling tepat dari apa yang kita tanyakan. Nah, tunggu beberapa saat, kemudian mintalah siswa itu untuk menanggapinya, sehingga apa yang sudah dia pikirkan itu bisa disampaikan dengan baik. Nah, tentu di dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan penting bagi kita, tentu kita harus lihat karakter siswa itu seperti apa. Jangan misalnya kita sudah berikan kesempatan tapi kita tahu misalnya si B itu lamban gitu kan di dalam berpikir, hanya dipaksakan secara langsung kita harus langsung menunjuk dia. Kadangkala itu tidak dia tidak siap. Tapi kalau misalnya orang-orang yang biasa lamban tapi sepertinya sudah siap, nah silakan ditunjukkan, tidak apa-apa. Nah, itu yang dimaksud di dalam komponen yang ke-5 ini. Kemudian yang terakhir, pemberian tuntunan. Nah, bagaimana maksud yang dikatakan di dalam keterampilan bertanya ini memberikan tuntunan? Nah, jika pertanyaan yang diajukan itu tidak dapat dijawab oleh oleh siswa atau jawaban diberikan tidak seperti yang diharapkan, maka guru tidak boleh tinggal diam dan menunggu terus sampai siswa itu mampu bertanya. Nah, terus seperti apa? Kita bisa memberikan hal-hal yang nantinya bisa memberikan arahan jawabannya. Maka di situ disebut dengan tuntunan. Nah, misal contoh apa ya? Di sini ada contoh misalnya menggunakan kembali pertanyaan menggunakan cara lain, bisa juga. Misalnya kalau dengan kalimat yang kita gunakan tadi dia tidak bisa memahami apa jawabannya, kita gunakan kalimat yang lain dengan maksud yang sama jawabannya itu, sehingga nanti dia bisa mencerna apakah jawabannya itu sudah bisa disampaikannya atau seperti apa. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan. Yang kedua, mengulang lebih jelas lagi yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Jadi supaya kadangkala siswa ini kan satu kali kita menyampaikan pertanyaan tidak semuanya langsung menanggapinya dengan baik. Nah, maka dari itu mengulang pertanyaan supaya lebih jelas itu penting. Nah, jangan katakan anak SD, kita saja kadangkala di dalam web atau di dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, ada yang bisa langsung kita tangkap apa yang disampaikan oleh orang lain, tapi kadangkala tidak. Maka perlu adanya pemberian tuntunan. Nah, itu yang barangkali terkait dengan pertanyaan dari Eneng tadi ya. Ya dari Eneng ya. Ya, Pak. Iya. Bagaimana Eneng? Apakah bisa dipahami atau seperti apa? Begitu juga yang lainnya. Bisa? Bisa, Pak. Atau ada yang mau bertanya terkait dengan penjelasan Bapak? Silakan. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikut. Tidak ada? Terkait dengan keterampilan bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup berikutnya pertanyaan dari Ibu Sada. Ada Ibu Sada?
Ibu Ada Sada Pak. ada. Nah, pertanyaan Ada, Pak. dari Ibu Sada ini cara mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan lain dalam pembukaan dan cara guru untuk keterampilan mengajar. Terima kasih dari Sada. Ini maksudnya apa nih pertanyaannya, Bu? Mohon dijelaskan terlebih dahulu. Jika pertanyaan yang jelas pertanyaannya itu- akan mendapatkan jawaban yang jelas. Iya Pak. Maksudnya di sini kami melakukan diskusi dengan teman-teman atau dengan di dalam kelas untuk murid-murid kita dan bagaimana cara mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan yang lainnya gitu dalam membuka pembelajaran tersebut Pak. Oke, ini materi minggu yang lalu ya. Materi sekarang Pak. Ada itu materi tentang membuka pembelajaran Ada. di modul 3. Komponen keterampilan pembuka tuh Pak. Oh, membuka dan menutup pembelajaran ya. Oke. Silakan ada yang mau menanggapinya? Komponen membuka dan menutup pembelajaran. Nah, bagaimana cara membuka pembelajaran yang baik? Ini kemarin minggu yang kemarin ada prosedur prosedur umum pembelajaran terpadu ya. Itu sudah Bapak tampilkan tuh sebagiannya. Nah, sekarang ada yang mau mencoba untuk menjelaskannya? Silakan. Ada? Halo? Tidak ada? Ada Pak. Ini seolah Bapak itu rasa-rasanya apa ya? Ingin menuangkan air supaya Bapak Ibu itu bisa minum. Nah, bukan mencari minum sendiri namanya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada kemajuan. Tapi rasa-rasanya Bapak bagi yang teman-teman yang nggak bertanya tentang ini, Bapak kira tadi sudah tahu tadi. Harapan Bapak ya bisa menyampaikan pendapatnya lah gitu. Ya enggak? Oke lah, kalau seperti itu. Nah, izin Bapak melakukan share screen ya terkait dengan keterampilan membuka pembelajaran. Bisa terlihat yang Bapak tampilkan, Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Nah, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu mulai dari di dalam modul kita itu kalau membuka pelajaran itu terkait dengan usaha guru, bagaimana guru itu memiliki usaha di dalam pertama memulai pembelajaran. Ini memulai pembelajaran kan. Nah, ini kemudian kegiatan yang menyiapkan siswa untuk memasuki kegiatan inti. Dan yang ketiga membuka kegiatan yang bersifat administratif. Dan yang terakhir yang dimaksud di dalam modul kita itu kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan materi pembelajaran. Nah, ini beberapa hal ya, yang dimaksudkan di dalam melakukan kegiatan pendahuluan. Nah, tentu di dalam hal ini perlu diperhatikan oleh guru supaya apa? Sama dengan pepatah mengatakan ya, pertemuan pertama sungguh menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kira-kira seperti itulah maksudnya. Jadi maksud Bapak artinya kalau kita memiliki kemampuan yang baik di dalam membuka pembelajaran, tentu nanti seperti yang disampaikan di dalam pertemuan yang lalu ya, prosedur umum pembelajaran terpadu itu mulai dari mempersiapkan siswa itu secara fisik, kemudian baik itu juga mempersiapkan secara psikis. Nah, kalau fisik itu kesiapan anak-anak itu dalam belajar, mulai dari bukunya, tempat duduknya, tertibnya gitu kan. Nah, kemudian berikutnya apalagi secara psikis. Nah, psikis ini terkait dengan motivasi, terkait dengan fokus dan sebagainya, perhatian. Nah, tentu itu harus kita perhatikan nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa harus diperhatikan? Karena kalau kita mengabaikan siswa itu secara fisik maupun secara psikis, tentu nanti kita tidak bisa mendorong keinginan tahuannya untuk ingin mengetahui tentang materi yang diajarkan maupun hal-hal yang lain. Nah, maka dari itu tentunya
mempersiapkan siswa dengan baik, tentu akan membuka pembelajaran dengan baik pula. Nah, membuka pembelajaran baik itu tidak hanya menyiapkan peserta didik baik itu secara psikis maupun secara fisik, tapi juga memberikan motivasi. Bagaimana motivasi keingintahuan siswa itu kita bangkit, sehingga nanti dia ingin tahu apa yang harus dia cari. Nah, begitu juga kita mencoba untuk memberikan hubungan dengan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan siswa, antara materi yang akan dipelajari dengan apa yang sudah dipelajari maupun yang terkait dengan hal-hal yang lain yang biasanya kita sebut dengan persepsi. Nah, kemudian berikutnya tentu ada lagi, misalnya contoh menyampaikan tujuan pembelajaran. Kenapa orang melakukan kegiatan itu tanpa tahu apa tujuannya? Tentu nanti dia tidak semangat, tidak gigih, tidak ulet, ya, tidak mau bekerja keras karena dia tidak memiliki tujuan. Nah, maka dari itu dengan tujuan jelas harapan kita nanti siswa juga bisa mencapai tujuan pembelajaran itu dengan baik. Nah, maka melalui penyampaian tujuan tersebut. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting di dalam membuka pembelajaran itu adalah menyampaikan apa kegiatan inti di dalam pembelajaran yang akan diikuti oleh siswa itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak jelaskan apa yang akan dilakukan tahap demi tahap nanti, itu tidak memberikan arah yang pasti buat siswa sehingga menuntaskan kegiatan pembelajaran selama mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, maka dari itu penting bagi kita di dalam mengajar itu menjelaskan kepada siswa apa saja kegiatan-kegiatan inti sampai kegiatan penutup yang harus diikutinya di dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu berdasarkan standar proses Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, namun dari segi manfaatnya, ya, sebentar Bapak ganti dulu. Dari segi manfaatnya, ya, kok nggak mau ya? Kayaknya nggak mau pakai pointer ya. Oke, sebentar. Ya. Dari segi manfaatnya, apa manfaat dari membuka pembelajaran itu, Pak? Nah, ini yang ada di dalam modul kita, menyiapkan mental siswa supaya dia siap untuk mengikuti kegiatan inti, membangkitkan motivasinya sehingga dia itu bisa mengikuti pembelajaran yang baik, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas yang akan dilakukan dan beberapa batas tugas yang harus dikerjakan, dan yang terakhir menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang dimiliki itu dengan tema yang akan dipelajari melalui kegiatan persepsi. Nah, berikut dari manfaat itu tentunya apa saja komponen di dalam membuka pembelajaran. Nah, itu seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau di dalam modul kita itu ada 4 bagian, ya, 4 bagian: menumbuhkan perhatian, membangkitkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan. Nah, ini mulai dari variasi mengajar, penggunaan media, interaksi yang interaktif, ya, yang variatif. Nah, itu terkait dengan menumbuhkan perhatian. Sementara untuk yang membangkitkan motivasi itu misalnya memperlihatkan sikap hangat dan antusias, kemudian menimbulkan rasa ingin tahu, sehingga nanti bisa juga kita coba dengan keingintahuan siswa itu dengan memberikan konsep-konsep yang bertentangan. Artinya dia tahunya misalnya lurus, nanti kita coba arah belok, dia memberikan komentar atau tidak. Nah, itu bagian dari cara-cara di dalam membangkitkan motivasi. Begitu juga misalnya memperhatikan apa yang menjadi minat siswa itu secara umum di dalam kelas yang kita ajarkan. Tentu dari minat-minat itulah yang nanti kita coba membangkitkan motivasi siswa di dalam melakukan mengikuti kegiatan membuka pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian berikutnya di dalam memberikan acuan seperti yang Bapak sampaikan tadi, menyampaikan tujuan, tugas, langkah-langkah kegiatan, mengikuti kegiatan inti, mengajukan pertanyaan disebut dengan persepsi. Begitu juga yang membuat kaitannya hubungan-hubungan dengan hal-hal yang lain. Nah, tentu di dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan. Nah, yang terakhir itu adalah komponen keterampilan ini menutup pembelajaran, ya, membuka pembelajaran.
Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sadah, apakah penjelasan yang Bapak sampaikan cukup jelas atau ada yang perlu Bapak jelaskan lebih lanjut? Silakan Ibu Sadah. Cukup Cukup jelas, Pak. Pak. Jelas ya? Dalam hal ini, ya cukup jelas, Pak. Apa yang Ibu pahami dari penjelasan Bapak? Ya, kita paham dengan penjelasan Bapak kita tadi, kalau dalam pembukaan yang baik kan dalam KBM, maka guru harus menyiapkan berbagai hal dalam waktu memulai KBM atau pembukaan dengan baik, melakukan pembukaan dengan baik yang Bapak sampaikan tadi, dan menyiapkan peserta didik dengan baik, materi yang sudah dipelajari maupun yang belum diketahui. Dan guru pun harus tahu apa tujuan pembelajaran dalam keterampilan tersebut, menyampaikan apa inti pembelajaran, dan guru harus menjelaskan pada siswa dari pembukaan sampai penutup. Itu Pak yang kita tangkap dari Bapak, insya Allah sudah jelas Pak. Oke, terima kasih Ibu. Berikutnya, adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya tentang hal yang sama, mungkin dalam sifatnya pengembangan ataupun pendalaman tentang membuka pembelajaran? Kalau ada, silakan. Bapak Ibu? Ada? Nah, ini cukup. Lanjut. Kalau selain dari itu boleh bertanya Pak? Ya, Selain dari Bu Ririn, ya. tentang pada menutup pembelajaran Pak? Maksudnya? Begini Pak, sebenarnya ini kasus di sekolah Pak. Ya, gimana kasusnya Bu Ririn? Seperti yang kita ketahui, kalau sekarang ini di kurikulum K13 itu kan anak kita itu tidak boleh ditinggal kelaskan seperti itu Pak. Oh, ya. Ya, jadi ada memang anak itu dia itu dari kelas 3 memang nggak bisa baca, sama sekali tidak bisa baca Pak. Terus menulis juga ala kadarnya saja seperti itu. Setelah itu sesuai dengan pembelajaran terpadu tadi, kita sudah mengaitkan pada pelajaran, maksudnya yang lebih mudah untuk dia Pak, agar dia bisa memahami pelajaran kita. Tapi tetap juga tidak ada respon. Setelah itu karena tidak boleh ditinggalkan kelas tadi, dia tetap naik di kelas 4. Nah, pas di kelas 4 dia tingkat bacanya masih seperti itu juga Pak, masih tidak bisa tahu sama huruf-huruf vokal aja yang dia ketahui. Jadi saya sudah sampaikan sama orang tuanya tentang permasalahan anaknya, tapi orang tuanya malah membantah Pak, katanya anaknya itu dibiarkan aja, kalau nggak bisa baca biarkan, nggak mau nulis biarkan aja, yang penting dia naik kelas gitu Pak. Jadi menurut Bapak dan teman-teman yang lain, bagaimana menanggapi orang tua dan anak yang seperti itu? Soalnya ini pengalaman pribadi, bingung saya mau gimana, mau ditekan orang tuanya nggak boleh. Izin menjawab. Ini ceritanya, jadi, ya gimana Ibu? Ya, Pak. Ini ceritanya Ibu Ririn lagi curhat nih. Ya. Ya, boleh izin menjawab Pak. Ya, silakan Ibu Sadah. Ya, untuk menanggapi anak yang seperti itu, misalnya mau naik kelas harus dinaikkan gitu kata orang tuanya. Jadi orang tuanya harus dikasih pemahaman dengan baik, dengan benar. Dan kita pun harus berbicara dengan halus, tidak menyinggung perasaan beliau. Jadi kita menyuruh orang tua untuk begini loh Bu, gitu misalnya Bapak apa Ibu gitu loh Bu. Kalau misalnya anaknya terus akan dinaikkan dan dinaikkan terus dan menuntut ibu seperti itu, tapi nanti yang kasihan anaknya, karena otak anak tidak dipaksakan. Jadi untuk hal itu kalau anaknya dinaikkan terus, nanti akan berdampak dengan dirinya sendiri, akan merasa malu dengan teman yang lain yang sudah bisa. Jadi di situ harus dikasih pelajaran juga orang tua untuk harus menaikkan anaknya terus itu tidak bisa. Kewajiban orang tua harus mendidik. Kalau misalnya anaknya harus dinaikkan
kerjasama orang tua harus gitu, mohon kerjasamanya gitu. Kalau tidak ada mohon kerjasamanya, anak tetap seperti itu, terpaksa kita tinggal kelaskan. Kalau orang tua tidak mau memahami hal ini, berarti mendoktrin anak untuk selalu harus berbuat apa yang orang tua mau. Dan itu tidak baik bagi psikologis anak. Jadi hal itu harus kita jelaskan sejelas-jelasnya, kasih pengertian dengan baik. Orang tuanya begitu, ya ibu merasa malu kalau anaknya nggak naik kelas, tapi merasa sakit anak itu harus dipaksakan dengan pelajaran yang anak itu belum tahu. Insya Allah dengan cara itu orang tua mau menerimanya. Dan misalnya kalau tidak mau menerimanya, silahkan kalau tidak mau ngambil kesimpulan begini, silahkan ibu bagaimana kalau memang mau naik kelas, ya silahkan pindah di sekolah lain. Kalau hal seperti itu tuh tidak bisa, orang tuanya mau menang sendiri. Insya Allah dengan kayak gitu tuh orang tuanya akan mempertimbangkan jawaban dari kita, dari guru, bagaimana kita pendekatan dengan wali murid. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Izin menjawab Pak dan menambahkan. Silakan Pak Weki. Nah, kalau Pak Weki saya ini mau menanggapi curhatnya Ibu Bu Riri dengan kedua-dua. ya. Saya khusus menerima curhatan ibu-ibu ataupun mak-mak gaul. Ya silakan. Saya sebenarnya Pak, kalau apa yang diluahkan oleh Ibu Riring itu kasus yang seperti itu, saya sangat menjiwai Pak. Sedetail-detail apa sangat saya jiwai seperti itu Pak. Memang betul. Nah itulah kehebatan guru-guru yang ada di SD ataupun ya apalagi kita di desa-desa Pak. Banyak timbang rasa, banyak lebih kurang, walaupun kita nggak pernah lebih kurang terus, tapi itu timbang rasanya itu selalu kita kemukakan. Tapi betul apa yang dikatakan Ibu Sa'dah tadi itu memang betul. Kalau kita mengikuti kurikulum memang sudah ada peraturan sekolah yang tercantum. Berarti kalau menurut saya sependapat dengan Ibu Sa'dah melakukan pendekatan terhadap orang tua. Ya ingin saya jelaskan pendekatan seperti apa. Yang saya maksudkan pendekatan itu bagaimana? Jadi pertama kita jelaskan peraturan sekolah kepada Ibu Sa'dah, kepada wali murid. Dan yang kedua kita jelaskan penyebab yang tidak bisa anak ibu untuk dinaikkan. Contoh seperti Ibu Riring bilang tadi, membaca tidak bisa, dia kelas 3 tapi membaca tidak bisa, bagaimana mau naik ke kelas 4? Seperti itu. Dan yang keempat, kita buat perjanjian dengan orang tua. Berarti kita bukannya melepaskan tanggung jawab, masih dalam tanda kutip tanggung jawab seorang guru, tapi ada keterlibatan tanggung jawab dari orang tua. Jangan menyalahkan guru pada kelak hari. Contoh seperti apa, Bu? Maaf Bu, anak ibu kalau mengikuti persyaratan tidak bisa naik kelas. Orang tua wali ini memiliki sebab, Pak, memiliki sebab kenapa anaknya jangan sampai tinggal kelas. Kenapa? Karena dia takut kelak nanti anaknya malu. Yang seumuran awal masuk kelas 1 sama-sama seumuran, sekarang temannya sudah naik ke kelas 4 sementara anaknya masih kelas 3. Jadi kita harus juga menjaga itu. Ini namanya guru SD, sama seperti kata Patwah mengatakan seperti menarik rambut di dalam tepung. Bagaimana? Rambut jangan sampai putus, tepung jangan sampai tertumpah. Jadi bagaimana kita melakukan hal seperti ini agar senang dari pihak sekolah, senang pula dari pihak wali murid. Bagaimana? Bu, Oke, sekarang anak ibu walaupun tidak memenuhi kriteria tidak bisa membaca, tidak bisa, harusnya tidak bisa dinaikkan, Bu. Tapi karena ibu menginginkan anak ibu naik, oke, kami naikkan ke kelas 4, tapi ada syaratnya. Ibu harus mengajar anak ibu di rumah tambahan sebagai pelajaran tambahan. Berarti apabila dia di kelas 4 nanti, dia harus bisa membaca. Sebab untuk naik ke kelas 5 memang tidak bisa ditoleransi lagi kalau dia belum bisa membaca.
Kalau ibu bisa menjamin hal tersebut, maka kita naikkan. Tapi kalau ibu tidak bisa menjamin hal tersebut, otomatis anak ibu nanti sekarang boleh dinaikkan, tapi kelak dia tidak bisa naik kelas 5. Kenapa? Karena tidak memiliki persyaratan. Kami sudah bertoleransi untuk yang pertama, enggak mungkin toleransi untuk yang kedua sebab nama sekolah yang kita bawakan. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eki sudah menampung curhat mak-mak sama ibu-ibu ya. Pertama, apa ingin sampaikan, kalau kendalanya misalnya ada aturan dari kurikulum 2013 tidak boleh siswa itu tinggal kelas ya. Nah, tentu tidak boleh tinggal kelas itu dengan komitmen ya. Komitmennya harus tahu membaca. Jangan katakan dari kelas 3 ke 4. Setahu Bapak dari kelas 1 itu sudah dituntut tahu membaca untuk naik ke kelas 2. Karena apabila belum tahu membaca di kelas 1, maka tidak punya hak untuk naik ke kelas 2. Maka dalam hal ini tentu kita harus menyamakan persepsi kepada ya komponen stakeholder yang ada di lingkungan sekolah lah, baik itu guru, siswa maupun orang tua, bahwa memang betul K13 itu tidak boleh ada tinggal kelas, tapi dengan ketentuan kompetensinya harus terpenuhi. Di antaranya harus tahu membaca. Nah, kenapa itu penting? Tentu tidak kita katakan itu dalam bentuk umum gitu kan. Contoh misalnya, pada mata pelajaran kedua nanti ada misalnya materi itu tentang membaca. Nah, kalau seandainya anak ibu masih tetap naik ke kelas 2, dia pasti akan keulahan. Keulahannya dari apa? Untuk memahami materi pelajarannya. Karena dia tidak akan dapat apa-apa, hanya dapatnya naik kelas saja ibu atau orang tuanya gitu kan. Maka dari itu membaca menjadi sebuah tuntutan besar ya di dalam untuk naik ke kelas berikutnya. Maka dari itu upaya yang bisa kita lakukan seperti yang disampaikan Ibu Saada, Ibu Wiki tadi, Pak Wiki, itu diantaranya melakukan pendekatan ya persuasif. Nah, cuman Bapak ingin menambahkan, apabila lidah ibu wali kelas tidak masin, itu istilahnya kan, cari orang yang masin lidahnya. Misalnya kepala sekolah gitu kan, yang bisa melakukan pendekatan, walaupun kita sudah melakukan usaha-usaha. Nah, tentu kita tambah dengan orang lain yang bisa memahami tentang itu, yang bisa memberikan pencerahan kepada orang yang bersangkutan. Jadi bisa naik kelas itu apabila memenuhi syarat. Syaratnya tahu membaca. Mau dibuat surat pernyataan lah setelah itu, mau komitmen seperti apa ya, atur saja mana yang paling menguntungkan dari semua belah pihak. Nah, itu barangkali itu untuk nampung curhat mak-mak itu. Tidak masuk di dalam, nggak ada masuk dalam modul 3 ya tak? Tapi nggak apa-apa lah. Oke, cukup ya Ibu Ririn ya terkaitnya tanggapan panjang dari Pak Weki tadi itu ya sama Ibu Saada. Boleh menambahkan Pak? Ini itulah ya dak. Bapak ini bolehlah nambah, tapi tetap fokus dengan isi modul gitu kan. Kalau modulnya tidak bercerita menampung curhatnya mak-mak, jangan ditampung semua. Nanti materi yang lain tidak yang masalah ini nggak habis-habis ya. Panjang. Ya. Nanti masalah saya juga ya. Maksud Bapak itu karena kita membahas tentang keterampilan membaca itu kan ada tentang membuka dan menutup pembelajaran, ya. Kemudian ada tentang menjelaskan dan bertanya. Kemudian keterampilan memberikan penguatan dan variasi di dalam pembelajaran. Nah, masalah curhat mak-mak itu ya boleh ditanggapi sekedar saja, jangan pula kita tuh mutar itulah, kapan kita nak bahas yang lain. Kira-kira itu maksud Bapak. Ya, Pak. Oke ya. Baik. Nah, iya. Bukannya Bapak nggak peduli ya. Saya ingin bertanya, Pak. Nah, tunggu dulu, kita masih mau membahas pertanyaan berikut. Ini masih tentang membuka pembelajaran ya, Pak Wegi? Dah. Kalau tidak, tahan dulu. Pak. Kita bahas dulu pertanyaan yang tertulis, oke? Ya, oke. Ya. Kalau itu berhubungan dengan hal-hal lain nanti aja lah. Ya, oke. Karena memang asik nanti nggak tahu nih, nggak terasa. Kita sudah 1 jam lebih nih.
Satu modul aja belum tuntas. Nah, itu bagaimana mau masuk modul 4 dan 5 kan? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, pertanyaan berikut, mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada yang mungkin mau menyampaikan, Bapak tunda dulu ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari setelah Ibu Saadah, Ibu Rena Ristia. Ada Ibu Rena? Halo Ibu Rena. Ibu Rena, di manakah kau? Ada Pak. Ada ya. Nah, Ibu Rena menanyakan bagaimana cara menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Kemudian terpadu dapat memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan belajar siswa. Ini kenapa ditanyakan Ibu? Apa yang Ibu rasakan sehingga ini perlu kita diskusikan? Iya Pak. Gimana? Kan kita sebagai calon guru ya Pak ya, saya belum pengalaman gitu Pak mengajar. Kan setelah kita seandainya kita setelah melakukan pembelajaran, tentunya kita sebelum menutup pelajaran itu kan ada untuk kegiatan untuk mengingat apa yang materi yang telah kita ajarkan. Nah dari situ bagaimana cara kita sebagai seorang guru memberikan suatu materi atau yang berkaitan dengan pelajaran itu dapat bermanfaat bagi siswa gitu Pak. Oh gitu. Di dalam kegiatan di dalam kegiatan penutup pembelajaran. Oke, terima kasih Ibu Rena. Nah, terkait yang pertanyaan Ibu Rena tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Adakah yang mau menanggapinya? Silakan. Nah, ini tidak apa-apa Eki. Nah, oke, silakan. Izin Pak. Oh, ini banyak nih yang izin nih. Izin mau keluar apa izin mau menanggapi? Siapa ini? Ini siapa aja nih? Coba angkat tangannya di raise hand aja. Supaya Bapak bisa memilih. Ya, angkat tangan, jangan angkat tangan kayak gini. Ya, raise hand ya. Kalau ada yang raise hand kan Bapak lihat di apa nih, di partisipan nih kan. Supaya nanti Bapak bisa menggilirkannya, maksud Bapak tuh. Kalau menurut selera Ibu Ririn siap saja, Ibu Sada siap, Pak Eki siap, yang lain tuh kan perlu juga Ibu Sada ada garis 3 di sebelah kanan Bu Sada. Silakan Ibu Elsi. Ya. Ibu Elsi, ya silakan untuk menyampaikan tanggapannya. Ibu Elsi. Ya Pak. Ya, mau menanggapi silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau mencoba untuk memberi tanggapan pada pertanyaan dari Ibu Rena tentang bagaimana cara menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat yang baik bagi perkembangan belajar siswa. Menurut saya, keterampilan menutup pelajaran ini bagi seorang guru ini kan sangat penting sehingga benar-benar bisa memastikan pemahaman siswa kita. Nah, untuk menutup pelajaran, beberapa cara yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, tentunya memberikan tinjauan kembali di pembelajarannya, misalnya sedikit memberikan kesimpulan dan inti-inti dari pelajaran yang sudah kita jelaskan dan sudah kita terangkan, misalnya memberikan topik-topik intinya dan kemudian menjelaskan sedikit tentang pelajaran tersebut. Kemudian juga bisa melakukan penilaian. Setelahnya melakukan penilaian, yaitu dengan misalnya tanya jawab untuk benar-benar memastikan siswa ini paham atau tidak dengan materi yang sudah dijelaskan. Selain itu juga kita bisa memberikan kesan yang baik kepada siswa kita. Misalnya sebelum memberikan pertanyaan kita bisa memberikan sebuah cerita yang berkaitan dengan tema pelajaran dan kemudian pada akhirnya dikaitkan dengan tema pelajaran kita, sehingga ketika siswa mengingat cerita tersebut, siswa bisa mengingat pelajaran yang sudah guru jelaskan. Jadi intinya untuk
menutup pembelajaran yang dapat memberi manfaat bisa dengan meninjau kembali atau memberikan kesimpulan, memberikan rangkuman kepada siswa, kemudian melakukan penilaian terhadap pembelajaran yang sudah diberikan. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elsie. Ada satu tanggapan lagi, silakan. Jawab, Pak. Ya Pak. Siapa nih? Nggak ada kelihatan nampak tangannya nih. Saya Pak. Intan, Pak. Siapa? Ibu Intan. Nah, Ibu Intan lagi, Pak Wiki. Pak. Sabar Pak Wiki tuh. Ya. Ibu Intan, silakan. Pertanyaan Ibu Rena tadi, bagaimana cara menuntut pelajaran terpadu dapat memberi manfaat yang baik bagi perkembangan belajar siswa? Ya. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran tersebut tidak mencakup kegiatan rutin yang dilakukan siswa seperti menyiapkan alat peraga, mengucapkan salam, mengisi daftar hadir, dan sebagainya. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Itu aja, Pak. Ibu membaca ya, Bu? Ibu Intan membacanya atau menjelaskannya tadi? Kita tahu apa Wiki. Ya, cara dijelaskan juga dikitnya baca we kan. Ya, kalau dijelaskan kami bisa paham. Kalau baca insya Allah tahu lah baca. Ya. Oke ya Bapak Ibu sekalian, Bapak coba mengulas kembali walaupun sudah ada di modul kita yang modul 3, tapi di modul 2 kemarin juga sudah Bapak tampilkan itu. Ini ya Bapak tampilkan walaupun mungkin agak cepat-cepat ya. Ini kan kegiatan akhir ya. Kegiatan penutup itu kan istilah yang digunakan sekarang. Di dalam modul kita disebut dengan kegiatan akhir dan tindak lanjut. Nah, tentu ini terkait dengan kegiatan menutup pembelajaran. Maka di dalam modul 3 ada keterampilan menutup pembelajaran. Nah, terkait dengan hal ini ya, tentu pertama pembelajaran itu di dalam kegiatannya untuk meninjau bagaimana kemampuan siswa itu dari apa yang sudah dipelajari. Nah, tentu terkait dengan ini tentu kita bisa melakukan penilaian atau misalnya diskusi sambil menutup pembelajaran, atau bahkan kita bisa memberikan penguatan atau feedback ya terhadap apa yang baik dan apa yang perlu diluruskan di dalam pembelajaran itu, sehingga apa yang sudah diikutinya bisa disamakan persepsinya. Nah, selain itu juga ya di dalam melakukan tindak lanjut ya kita bisa juga lakukan memberikan tugas ya di rumah gitu kan, kemudian membahas minta kepada siswa untuk mempelajarinya kembali. Ini mungkin materi itu sulit gitu kan, apa yang sudah dilakukan di dalam pembelajaran inti tadi belum tercapai. Nah, untuk memaksimalkan itu atau misalnya contoh perlu pengingatan atau penguatan lebih lanjut terkait dengan materi itu ya silakan nanti anak-anak diminta untuk belajar lebih lanjut terkait dengan materi yang sama pada kesempatan yang berbeda seperti di rumah. Sudah itu misalnya memberikan motivasi atau bimbingan belajar kepada siswa sehingga nanti kita misalnya memberikan bimbingan belajar itu nanti kita minta kepada siswa untuk belajar bersama orang tua terkait dengan apa yang dipelajari pada hari ini yang dirasakan itu kurang memuaskan. Maka dari itu harapan kita dengan adanya mungkin belajar dengan orang tua di rumah ataupun dengan di dalam keluarga, nah anak-anak bisa memahaminya lebih lanjut gitu terkait dengan apa yang dipelajari. Nah, kemudian di dalam menutup pembelajaran itu supaya juga bermanfaat pada siswa, nanti dijelaskan ya pelajaran yang akan datang itu apalagi yang mau dipelajari, karena ada beberapa siswa itu memang benar-benar ingin tahu dengan sebelum dipelajari. Kenapa? Mungkin kesempatan bertanya, menyampaikan pendapat. Nah, itu menjadi tolak ukur bagi siswa sehingga nanti dia bisa berkreativitas. Nah, itu juga bagian dari manfaat yang bisa kita berikan kepada siswa di dalam menutup pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu
yang berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh pertanyaan siapa tadi ya? Rena Ristia, Pak. Ya, Rena. Bu Rena ya. Bagaimana Bu Rena dan Bapak Ibu yang lain? Apakah bisa dipahami dari apa yang sudah dijelaskan dan kita diskusikan? Bisa? Paham, Pak. Oke. Insya Allah bisa, Pak. Nah, berikutnya mohon kepada kita semua menulis satu pertanyaan untuk modul 4 dan satu pertanyaan untuk modul 5. Modul 4 itu terkait dengan perancangan pembelajaran terpadu, yaitu tahap perancangan pembelajaran terpadu, silabus. Kemudian untuk modul 5 tentang penilaian dalam pembelajaran terpadu. Ya, silakan tuliskan masing-masing satu pertanyaan dari masing-masing modul. Jadi ada 2 pertanyaan. Silakan tulis di chat ya, supaya nanti kita tahu yang mana yang perlu dijelaskan. Ya. Modul 4 dan 5, Pak. Ya. Satu pertanyaan modul 4, satu pertanyaan modul 5. Belum ada pertanyaan yang muncul. Sambil menunggu pertanyaan, Bapak kira ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan isi modul 3 ya. Di dalam kesempatan ini sambil Bapak Ibu menulis pertanyaan masing-masing modul 4 dan 5, Bapak akan menjelaskan secara singkat beberapa hal karena ada yang tidak kita diskusikan, yaitu terkait dengan KB yang kedua di modul 3 tentang keterampilan bertanya sudah ya, keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ya, kalau pengertian bisa kita pahami, manfaat juga bisa. Nah, ini komponen-komponennya ya. Komponen keterampilan menjelaskan pertama itu adalah kejelasan ya. Kejelasan itu yang berkaitan dengan kelancaran kejelasan ucapan yang disampaikan oleh guru. Nah, maka dibiasakan Bapak Ibu itu menggunakan susunan kalimat yang baik. Kemudian juga harus memperhatikan penggunaan istilah. Nah, supaya nanti apa yang kita jelaskan itu bisa memberikan penjelasan yang baik kepada siswa. Kemudian yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Nah, ini terkait dengan menentukan kejelasan taraf berpikir siswa, begitu juga dengan apa yang dimiliki oleh siswa, mulai dari akhir maupun awal penjelasan sesuai dengan karakter tema yang dipelajari. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan bagi kita di dalam memberikan kejelasan pada siswa di dalam pembelajaran, baik contoh-contoh yang diberikan maupun ilustrasi-ilustrasi yang konstruktif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian di dalam menjelaskan juga yang perlu diperhatikan itu adalah
pemberian tekanan. Nah, guru yang harus menguasai variasi guru mengajar seperti yang disebut dengan teaching style ya. Kapan kita berintonasi cepat, kapan keras, kapan pelan. Nah, itu bagian dari teaching style maupun dengan hal yang lain. Kemudian guru juga harus menguasai tentang struktur penyajian materi itu dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti tidak salah di dalam menyampaikan informasi. Bisa saja nomor 2 jadi nomor 3 atau ada nomor-nomor yang terlewatkan. Maka struktur-struktur itu penting bagi kita secara penguasaan di dalam memberikan penjelasan. Kemudian memberikan umpan balik. Ya, guru harus senantiasa untuk mengecek pemahaman siswa apakah dia sudah paham atau sebaliknya. Apakah dia sudah mengerti atau kebingungan ataukah tidak tahu sama sekali. Nah, itu beberapa hal terkait dengan beberapa komponen di dalam keterampilan menjelaskan. Keterampilan bertanya Bapak lewatkan penampilannya karena sudah disampaikan tadi. Berikutnya terkait dengan KB ketiga modul 3, keterampilan memberikan penguatan dan variasi di dalam pelajaran. Nah, kalau pengertiannya sudah jelas ya di dalam modul kita, baik itu penguatan maupun variasi. Kalau penguatan itu ya itu bisa kita lakukan penguatan terhadap yang positif maupun yang negatif terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Yang positif ya kita harapkan bisa diulanginya selalu, bisa menjadi sebuah yang konstruktif terhadap pembelajaran, sementara yang negatif itu kita harapkan tidak terjadi lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Sementara untuk variasi pembelajaran itu adalah berupa suatu keadaan yang bisa menyebabkan keadaan tersebut menjadi tidak monoton lagi, misalnya tidak membosankan, kita bisa bergiliran untuk menyampaikan pendapat dan seterusnya. Nah, itu tentu juga terkait dengan penggunaan media. Nah, variasi itu tidak hanya melihat bagaimana interaksi yang kita lakukan, tapi juga lihat media apa yang kita gunakan di dalam pembelajaran. Sehingga pola pembelajaran, interaksi yang ada di pembelajaran itu dapat dilakukan dengan baik. Nah, tentu dari segi manfaatnya bisa kita simak di dalam kita perhatikan di dalam modul kita. Nanti kalau seandainya tidak, karena kalau kita jelaskan semua nanti takutnya waktu tidak cukup. Nanti silakan didiskusikan lebih lanjut di LMS ya. Nah, terkait dengan ini tentunya Bapak ingin menekankan kepada komponennya. Nah, penguatan itu kan bisa kita lakukan dengan verbal maupun non verbal. Kalau verbal itu dengan kata-kata atau kalimat seperti yang kita sampaikan. Tapi bisa juga dengan non verbal, misalnya mimik dan gerakan badan, menyatakan mengacungkan jempol dan sebagainya itu menyatakan bagus, atau misalnya telunjuk yang digoyangkan seperti ini. Nah, itu juga menyatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Nah, tentu hal ini menjadi pertimbangan bagi kita di dalam memberikan penguatan maupun variasi di dalam pembelajaran. Nah, kemudian untuk komponen variasi itu sendiri, baik itu gaya mengajarnya, pola interaksi maupun penggunaan media. Jadi yang penguatan variasi itu 3 hal ya Bapak Ibu, cara mengajar, pola mengajar, kemudian penggunaan media. Ya, kalau berkaitan dengan gaya mengajar tentu terkait dengan penggunaan suara, tadi pemesanan perhatian dan seterusnya. Nah, kemudian habis ya. Itulah yang ada di dalam modul kita yang terkait dengan keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Nah, berikut kita coba membahas ya pertanyaan yang ada di menu chat. Pertanyaan pertama itu dari Ibu Elsa Dwiranti, kakaknya Ibu Elsie, yang menanyakan dalam merencanakan pembelajaran terpadu hal apa yang perlu diperhatikan, yang harus diperhatikan dalam merancang pembelajaran terpadu. Itu pertanyaannya. Nah, sebelum kita membahasnya, barangkali silakan Ibu Elsa bisa menjelaskan pertanyaannya terkait dengan ini. Apa yang dimaksud? Silakan Ibu Elsa. Iya Pak.
Ya. Maksud pertanyaan saya itu kan dalam merencanakan pelajaran terpadu, hal penting apa yang harus diperhatikan dalam merancang pembelajaran terpadu tersebut. Maksud saya itu kita kan sebagai guru harus merancang pembelajaran terpadu. Hal-hal apa yang paling penting sekali untuk diingatkan dalam merancang pembelajaran terpadu tersebut, dan apa yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran tersebut, Pak? Iya, terima kasih. Jadi intinya apa yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran terpadu. Merancang pembelajaran terpadu ini sama halnya kita membuat RPP. Nah, RPP itu salah satu tugas kita di dalam mata kuliah ini, yaitu termasuk di dalam tugas praktik 1 ya. Tugas praktik 1 yaitu membuat dua buah RPP nanti. Oke, pertanyaan sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau menanggapinya, silakan. Ini Pak Weki. Saya tanggapi, Pak. Ya, silakan Ibu. Ini Pak Weki tangannya nggak diturun-turunkan, nanti sengal. Silakan Ibu. Ibu siapa nih? Baik, Pak. Ya. Atika. Ya, Ibu Atika, silakan. Dalam merancang pembelajaran terpadu di sekolah dasar ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada menetapkan mata pelajaran yang akan kita padukan. Jadi kita tetapkan dulu mau memadukan pelajaran apa. Terus yang kedua ada mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dalam setiap mata pelajaran. Poin ketiga ada mempelajari hasil belajar dan indikator hasil belajar dalam setiap mata pelajaran. Poin keempat, memilih dan menetapkan tema pemersatu. Poin kelima, membuat pemetaan keterhubungan kompetensi dasar setiap mata pelajaran dengan tema pemersatu. Poin keenam, menyusun silabus pembelajaran dengan mengaitkan topik dan kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran. Poin yang ketujuh ada menyusun satuan pembelajaran terpadu. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ibu membaca ya, membaca halaman berapa Ibu? Atau Ada di halaman 4.19. 4 modul 4 ya? Ya, modul 4. 4.19. Oke, terima kasih Ibu. Ini nggak dijelaskan Ibu ya? (4.19) ya? 4.19 ini punya Bapak Ben? Iya, Pak. Ada di rangkuman. Oh, di rangkuman. Oh ya, rangkuman terakhir nih ya. Oke. Silakan. Ada yang mau menanggapinya lagi? Silakan. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Atika kepada kita semua. Bapak berharap ada penjelasannya. Mungkin ada yang mau menjelaskan, silakan. Ada? Halo? Ada yang mau menjelaskan? Dikasih kesempatan? Enggak ya? Enggak ya. Oke lah. Kalau kayak gitu Bapak yang nanggapi ya. Bapak cek dulu bahan materi yang mana yang ada hubungannya dengan pertanyaan. Sebentar. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Atika, Bapak ingin sampaikan. Pertama, misalnya 1, menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Seperti diskusi yang ada di LMS, ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh teman-teman. Kita tidak bisa lagi di dalam kurikulum 2013 itu, ya, karena struktur dari pembelajaran terpadu itu kan sudah Bapak jelaskan pada minggu yang lalu, mulai dari kurikulum, maka kurikulumnya kurikulum terpadu, kemudian turun menjadi pembelajaran terpadu. Implementasinya itu ada di dalam mata pelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik itulah yang kita maksud dari perpaduan. Nah, maka Bapak ingin sampaikan, poin yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Atika tadi, menetapkan mata pelajaran yang akan dipadu, maka di situ pilihannya tematik.
Nah, kalau tematik tentu dia itu merupakan beberapa mata pelajaran yang sudah disatukan atau diintegrasikan. Nah, begitu juga seperti misalnya contoh yang kedua, mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dalam setiap mata pelajaran. Nah, itu juga sudah dilakukan di dalam mata pelajaran tematik. Nah, karena sebagaimana yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita terdahulu, bahwa modul kita ini diterbitkan dari tahun 2007, di saat itu masih KTSP. Jangan-jangan waktu menyusunnya bukan berdasar KTSP tapi berdasarkan KBK. Siapa tahu waktu itu belum mendapatkan gambaran secara utuh ya bagaimana implementasi pembelajaran terpadu. Akan tetapi kalau ini kita gunakan pada K13 ya, mempelajari kompetensi dasar, karena di situ sudah ditentukan di dalam kurikulum di standar isi bahwa di dalam pembelajaran terpadu atau mata pelajaran mata pelajaran tematik itu sudah jelas apa saja kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Nah, kita berarti yang diperhatikan yang pertama, yang kedua itu untuk implementasinya di K13 atau kurikulum 2013 itu tidak perlu kita lakukan karena sudah ada di dalam kurikulum. Nah, kemudian yang ketiga ya, mempelajari hasil belajar dan indikator yang hasil belajar dalam apa nih, setiap mata pelajaran. Nah, ini juga tidak perlu kita lakukan di dalam kita menyusun rancangan karena ini sudah ada ketentuannya. Ketentuan bahwa apa saja mata pelajaran yang terdapat di dalam sebuah tema ini sudah ditentukan. Nah, maka dari itu tentunya beberapa hal ini kita anggap sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, memilih dan menetapkan tema pemersatu. Ini sudah juga, makanya ada tema tentang diriku, aku dan keluargaku, kemudian hidup rukun dan lain sebagainya, yang nanti akan kita bagi-bagikan pada minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang nanti ada tugas RPP 1. Nah, tugas praktik 1 membuat 2 buah RPP. Nah, 2 buah RPP itu dari masing-masing kita berbeda tema. Jadi temanya sudah ada. Jadi tidak ada lagi kegiatan pemilihan dan penetapan tema. Kemudian yang keenam, menyusun silabus pembelajaran, yaitu tentu itu bagian dari tugas guru seperti yang terdapat di dalam Permendikbud tentang standar proses ya. Di dalam standar proses itu 2 yang harus dilakukan oleh guru. Pertama menyusun silabus, yang kedua menyusun RPP. Nah, terkait dengan penyusunan silabus dan RPP tentunya ada berbagai hal yang perlu kita perhatikan seperti yang ditanyakan tadi. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Bapak coba buka standar proses ya. Bapak cari dulu di file di laptop. Mohon bersabar. Sebentar. Waduh, ada betul pula dekat rumah bapak nih. Kerjaan anak-anak ya, mungkin sedikit terganggu nih. Nah, ini bapak ibu ya, ini yang terbaru atau enggak ya, bapak cek dulu sebelum bapak tampilkan. Nah, ini yang terbaru. Oke. Ini bapak izin share screen ya. Apa yang perlu diperhatikan di dalam membuat rancangan pembelajaran terpadu ya. Jadi konsepnya bapak ibu sampaikan oleh Ibu Atika tadi. Silakan Ibu Elsa
mau ditanggapi? Halo Ibu Elsa, apakah Bapak masih ada teman di dalam kelas ataukah tinggal sendirian? Masih Ada, Pak. Pak. Ada ya. Bapak takut kalau tinggal Silakan, tapi sendiri. biarkan Bapak sendiri. Oke, ada yang mau menanggapinya lebih lanjut, silakan. Cukup? Bapak Ibu, bagaimana? Cukup, oke. Nah, kemudian dalam kesempatan ini juga mungkin tidak banyak pertanyaan yang akan kita bahas. Bapak ingin mendorong kita di dalam persiapan membuat RPP ya. Ini tampilan Bapak bisa terlihat Bapak Ibu. Ini terkait dengan perancangan pembelajaran terpadu ya. Belum, Pak. Ini Bapak mengutipnya di dalam buku kelas 1 ya. Kelas 1 tema 4 tentang keluargaku. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mau mengaksesnya bisa melihat alamat ini. Alamat itu ada di online, nanti bisa diakses. Nah, apa yang mau Bapak sampaikan, pemetaan kompetensi dasar sudah ada di dalam materi tentang anggota keluargaku, kemudian ada ruang lingkup pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajarannya juga ada di dalam buku pegangan guru ya, termasuk juga mata pelajaran apa saja seperti yang sampaikan tadi, bahwa kita harus memadukan beberapa mata pelajaran. Ini sudah ada nih mata pelajarannya, jadi ikuti saja. Begitu juga kompetensi dasar. Karena mata pelajaran apa yang akan kita ajarkan di dalam pembelajaran terpadu, di dalam implementasi ini disebut dengan mata pelajaran tematik, itu sudah ada keberagaman mata pelajarannya yang diintegrasikan. Contoh pada tema ini itu tentang PKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam buku guru juga sudah tersedia tujuan pembelajarannya, media pembelajaran, dalam peraga, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Jadi hampir yang kita sebut dengan RPP itu sudah ada di dalam internet sebenarnya, di dalam buku pegangan guru ini. Tapi yang kita inginkan itu adalah yang orisinil, yang dimiliki oleh mahasiswa kita. Makanya nanti RPP yang Bapak Ibu susun itu wajib melalui proses Turnitin, supaya nanti Bapak bisa mengecek apakah ini kopasnya berapa persen sih. Walaupun kemarin Bapak memberikan himbauan ya untuk RPP itu jangan lebih dari 50% lah. Kalau misal 50% itu kita copy paste, nah nanti Bapak Ibu itu cuma keterampilan ngopi dan paste saja, tapi tidak bisa menyusun RPP itu sendiri. Maka dari itu hindari copy paste, atau kembangkanlah lebih lanjut dengan apa yang sudah ada. Nah, begitu juga dengan di dalam kegiatan inti pembelajaran pun sudah dibuat, misalnya kegiatan ayo membaca, ayo berlatih, kemudian ayo bernyanyi, ayo bercerita. Nah, ini kan menggambarkan kegiatan inti di dalam menyusun RPP. Nah, begitu juga misalnya kegiatan-kegiatan yang lain. Di sini ada ayo mengamati, ayo berlatih lagi, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya kegiatan inti saja, tapi kegiatan penutupnya juga ada di dalam pembelajaran terpadu yang ada di dalam buku pegangan guru gitu kan. Nah, maka dari itu tentunya harapan kita Bapak Ibu juga bisa merancangnya sendiri supaya lebih maksimal sesuai dengan karakteristik yang ada di mata pelajaran itu dan potensi yang dimiliki, baik itu yang ada pada sekolah maupun yang ada pada peserta didik. Nah, di dalam ini juga ada penilaian Bapak Ibu, penilaian pembelajaran baik itu sikap ya, pelajaran penilaian pengetahuan, berikut juga ada penilaian keterampilan. Nah, itu ketiga penilaian itu ada di dalam buku pegangan guru ini atau buku guru. Nah, itu sekelumit yang bisa kita lihat yang ada di dalam penyusunan RPP. Nah, itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Misalnya ini kan yang ada di dalam modul kita.
Nah, tentu ada beberapa hal yang bisa kita implementasikan di dalam pada kurikulum 2013 ini di dalam pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu, ada juga yang tidak. Nanti menyesuaikan. Kemudian selain itu yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan struktur kurikulum yang ada di dalam pembelajaran terpadu ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat untuk di kelas ya, berdasarkan Permendikbud nomor 57 tahun 2014 dalam penerapan KBK. Kalau di sini memang kalau kita lihat dari ini nggak mau di zoom ya, di dalam halaman 4.5 ini struktur kurikulum yang ada. Tapi di K13 melalui Permendikbud nomor 57 tahun 2014, kalau pendidikan agama dan budi pekerti yang lalu itu pendidikan agama 3 jam, sekarang sudah menjadi 4 jam. Nah, yang ini kalau di KTSP yang lalu ini bisa ditematikan nih pendekatannya. Mulai dari PAI sampai ke kegiatan atau mata pelajaran mulok ya. Mata pelajaran mulok. Nah, itu bisa ditematikan. Tapi sekarang tentu dengan ada mata pelajaran tematik, kita tidak bisa lagi ya untuk melakukan hal yang demikian. Nah, maka dari itu tentunya kita mengimplementasikan dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Di antaranya Bapak Ibu, ini contohnya, untuk PPKN ya, dahulu PPKN itu 5 jam, masih 5 jam. Bahasa Indonesia dulu 5 jam, tapi kalau di K13 ya. Nggak nampak, Pak. Oh, udah nampak ya? Nggak nampak dari tadi. Ya, baru dikasih tahu, barulah tahu tuh kalau udah nampak. Nah, ya, sekarang sudah nampak. Yang Bapak ceritakan tadi, Bapak restart balik dikit ya, karena udah nampak. Ya, Pak. Nah, di dalam penyusunan RPP itu, ini dia. Kalau misalnya di subtema anggota keluargaku sudah ada PKN, Bahasa Indonesia, SBDP, PJOK, dan Matematika. Jadi tidak ada lagi melihat apa saja yang tadi yang ada di dalam mata pelajaran apa yang cocok seperti yang sampaikan tadi. Ini sudah ada ketentuannya, ini tinggal diikuti. Nah, ini ruang lingkupnya ya. Nah, atau misalnya di dalam pembelajaran 1 secara khusus ya. Nah, ini sudah ada juga 3 mata pelajaran yang terkait. Nah, kemudian di dalam buku guru juga ada tujuan pembelajaran, media, langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan inti, misalnya contoh ayo membaca, berlatih, nyanyi, bercerita, mengamati, dan lain sebagainya. Dan di dalam buku guru itu juga ada penilaian, mulai dari penilaian sikap, ya, penilaian sikap yang Bapak screenshot ini, sampai kepada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Berikut juga contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh ini bisa Ibu kembangkan ya sesuai dengan mata pelajaran atau tema masing-masing. Nah, berikut di dalam struktur kurikulum itu sendiri yang Bapak sampaikan yang terakhir tadi, kalau yang di dalam modul kita di halaman 4.5 itu ini sebelah kiri. Nah, untuk yang kurikulum K13 itu berdasarkan Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Ini strukturnya. Kalau kemarin secara total di kelas 1 sama kelas 2 27, tapi kelas 1 kelas 2, kelas 1-nya 30 jam pelajaran, kemudian kelas 2-nya 32. Yang berbeda itu ada beberapa mata pelajaran yang jumlah jamnya berbeda. Kemudian pada kurikulum yang lama KTSP itu untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu 32 jam pelajaran, tapi pada K13 kelas 3 34, kelas 5 6 45 itu sampai kelas 6 36 pelajaran. Nah, itu gambaran perbandingan struktur kurikulum. Sementara untuk beban belajar ini bisa dilihat ya perancangannya seperti apa. Kemudian setelah beban belajar muatan, nah ini yang Bapak sebutkan dengan tema. Kelas 1 itu ada tema diriku, kegemaranku, sampai kepada peristiwa alam. Untuk kelas 2 hidup rukun, bermain di lingkungan, tugas sehari-hari, sampai kepada keselamatan di rumah dan perjalanan.
Kalau kelas 2, kelas 3 perkembangbiakan hewan tumbuhan sampai bumi dan alam semesta. Kemudian pada kelas 4 mulai dari tema indahnya kebersamaan sampai makananku sehat dan bergizi. Kelas 5 mulai dari benda-benda di lingkungan sekitarnya ya, kemudian sampai kepada tema lingkungan sahabat kita. Dan yang terakhir di kelas 6 mulai dari tema selamatkan makhluk hidup sampai kepada menjela angkasa luar. Nah, itu beberapa tema yang dipelajari di SD mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang merupakan mata pelajaran tematik. Nah, kemudian untuk mata pelajaran terpadu ini ya, yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini model sudah kemarin ya sebagai contoh. Nah, ini istilah yang digunakan Bapak Ibu. Nanti kalau ada kompetensi inti biasanya disebut dengan KI 1. Kompetensi 2 disebut KI 2. Kalau 1 itu berhubungan sikap sosial, ya kalau KI 2 itu berkaitan dengan sikap sosial. Jadi ada sosial, spiritual, dan sosial. Nah, kemudian di KI 3 itu disebut dengan kompetensi 3 atau disebut dengan KI pengetahuan. Nah, sementara untuk KI 4 disebut dengan KI keterampilan. Nah, kemudian ini contoh-contohnya. Seperti contoh di dalam tema 4 keluargaku, ada mata pelajaran masing-masing. Mulai dari PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya Prakarya, dan Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan. Nah, ini masing-masingnya ada kompetensi dasar masing-masing. Nah, kemudian berikutnya untuk penilaian, ini sebagai contoh dari yang Bapak screenshot tadi, ini contoh penilaian sikap. Nah, penilaian sikap spiritual itu seperti ini, aspek yang diamati oleh guru. Misalnya guru misalnya terkait dengan ketaatan beribadah. Nah, atas nama Aurora gitu kan, pada tanggal sekian ditemukan mengajak teman sholat berjamaah, pada tanggal 16 mengikuti perayaan hari besar agama, dan seterusnya. Itu disebut dengan penilaian sikap spiritual. Sementara untuk penilaian yang lain ya, sebentar. Ini yang observasi ya, masih observasi atau pengamatan. Yang kedua itu penilaian diri sendiri. Penilaian diri ini dipergunakan untuk memberikan penguatan terhadap kemampuan belajar siswa. Contoh seperti apa? Nanti ada lembaran penilaian diri, ada pernyataan, masing-masing siswa menyatakan diri iya atau tidak. Nah, itu yang untuk penilaian self-assessment. Kemudian penilaian pengetahuan, ya itu ada yang tertulis, ada yang lisan, dan ada dalam bentuk penugasan atau lainnya. Nah, tentu yang hal ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Nah, kalau yang agak asing itu penilaian sikap, mungkin tidak terbiasa kita lakukan, gitu kan, maupun penilaian keterampilan. Nah, kemudian yang terakhir itu penilaian keterampilan, ya penilaian keterampilan yang ada di dalam Permendikbud itu, ya menilailah tentang kinerja siswa, kemudian bagaimana prototipe ataupun portofolio siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, sementara kalau untuk silabus, ya silabus yang ada di dalam atas sebagai contoh ya, sebagaimana Permendikbud tentang standar proses. Nah, tentu di sini silabus itu sudah ada ketentuannya sebagaimana yang dicantumkan di dalam Permendikbud tadi nomor 22 tahun 2016 apa saja komponennya. Nah, ini sebagai salah satu contohnya ya yang Bapak screenshot. Kemudian lebih lanjut poin-poinnya ada di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau untuk silabus itu mulai dari identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, kemudian untuk yang berikutnya RPP ya. Nah, kalau RPP, kalau berdasarkan Permendikbud 2016, RPP itu ada beberapa komponen. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, RPP nanti yang dibuat di tugas praktik 1 yang mana, Pak? Apa yang satu lembar atau seperti apa? Tentu yang kita pilih adalah yang berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi secara lengkap mulai dari identitas sekolah sampai kepada penilaian.
Nah, contoh-contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini identitasnya kan, identitas, kemudian tema, berikut adalah kelas, kemudian materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran. Berikut contoh ada kompetensi dasar dan indikatornya. Setiap kompetensi dasar memiliki indikator masing-masing. Kemudian berikut ada materi pembelajaran ya. Yang ini materi pembelajaran mulai dari ayo mengamati, berlatih apa materinya, bernyanyi apa materinya dan seterusnya. Nah, ini bisa kita kita integrasikan di dalam menyusun rancangan pembelajaran. Kemudian ada lagi kegiatan bercerita, contohnya apa isi lagunya itu disebutkan, siapa yang disayangi, itu materinya dan seterusnya. Banyak contoh-contoh seperti yang ditampilkan tadi. Kemudian untuk media ini bisa dilihat seperti yang Bapak tampilkan ini ya. Ada buku pegangan siswa dan segala macamnya, termasuk juga langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan sampai pada kegiatan inti dan penutup. Ini ada contoh-contohnya masing-masing yang kita maksudkan pada poin yang nomor 2 terakhir. Dan yang terakhir itu di dalam RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu adalah penilaian. Nah, penilaian ini berkaitan dengan modul 5 Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud di sini? Kalau memang KB-nya memang ada KB1 konsep dan prinsip penilaian, ada kemudian KB2 prosedur pengembangan dan format penilaian. Nah, yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini contoh contoh penilaian, ada tes dan non tes. Nah, kemudian berikut ada beberapa prinsip di dalam penilaian, mulai dari kesahihannya, kemudian objektivitasnya, adilnya, kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, terbuka, terpadu, kemudian sistematis, teracuan dan akuntabel. Yang ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di dalam Permendikbud tentang standar penilaian, yaitu prinsip-prinsip penilaian. Nah, termasuk di dalam pembelajaran terpadu juga memiliki prinsip yang sama. Kemudian berikutnya di dalam penilaian itu yang beberapa hal yang perlu kita ketahui, ada penilaian ulangan, ada dalam bentuk pengamatan, penugasan dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah dalam rangka untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, juga untuk memperbaiki proses pembelajaran, termasuk juga kemajuan belajar siswa baik dari bentuk harian, tengah semester, akhir semester maupun tahunan atau kenaikan kelas. Nah, di dalam kita menyusun tujuan pembelajaran tentunya kita harus melihat ranah afektif, ada A1 sampai A5 ya, menerima, merespon, menghargai. Nanti di dalam penilaian tentunya penilaian kita harus mengikuti ini sesuai dengan taksonomi yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Nah, baik itu afektif, kognitif ya maupun psikomotor. Nah, kemudian di dalam prosedur penilaian itu sendiri, pertama itu menentukan tujuan penilaian untuk apa, kemudian kisi-kisinya apa, kemudian instrumen penilaiannya, pedomannya apa gitu kan. Nah, berikut dengan melakukan analisis kualitas instrumen seperti apa, bagaimana melakukan penilaian, mengolah dan menganalisis serta menginterpretasikan hasil penilaian. Berikut dengan laporan dan manfaat laporan hasil penilaian itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya ini contoh format penilaian pembelajaran terpadu, penilaian dalam bentuk sikap, nanti ada lampirannya. Kemudian dalam bentuk pengetahuan ini contohnya seperti misalnya ada skor yang digunakan, misalnya contoh di sini jawaban penilaian apabila lebih besar dari 4 atau sama dengan nilai 100 gitu kan. Kemudian kalau misalnya ini punya level-levelnya 25 1, kalau 1 nilai 25, kalau 2 dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya penilaian yang dimaksud dengan 1, 2, 3, 4 ini ya, ini terkait dengan kunci jawaban Bapak Ibu, kunci jawaban. Nah, kalau misalnya menjawab pertanyaan lisan, anak-anak itu bisa menjawab 3 berarti nilai 75. Tapi kalau dia menjawab 4 atau sampai nomor 5 ini, maka dia diberi nilai 100. Contoh di dalam penilaian pengetahuan. Nah, berikut keterampilan. Nah, keterampilan ini
itu bisa kita nilai dalam bentuk level juga, baik sekali, baik, cukup, perlu pendampingan. Ini sebagai contoh misalnya, kalau misalnya anak-anak disuruh bernyanyi, nah bernyanyi itu kan yang baik yang mana, hafal syairnya, tinggi rendah suaranya tepat, memiliki wajah sesuai dengan apa yang sesuai, dan ada gerakan yang tepat. Nah tapi kalau seandainya anak-anak bisa melakukan ini semua, maka dikasihlah nilai baik sekali atau dengan poin 4. Tapi kalau misalnya cuma memenuhi 3 dari 4, ya nilainya 3. 2 dari 4, nilainya 2. Atau misalnya cuma 1, berarti pendampingan. Begitu juga di dalam mempraktekannya. Itu contoh di dalam penilaian. Nah ini ada juga contoh lembaran penilaian keterampilan menyanyikan lagu tadi yang implementasi dari yang disebutkan. Nah ini tinggal di checklist. Ini ada bentuk formatnya. Nanti Bapak Ibu bikin daftar nama siswa, di dalam format penilaian itu sebagai lampiran. Nanti misalnya yang hafal syair siapa saja, yang tinggi rendahnya sesuai yang mana saja, yang wajahnya sesuai yang mana, gerakan yang tepat yang mana. Nah maka untuk nilai praktik pun seperti itu. Nah itu sebagai contoh. Kemudian perlu diketahui tugas praktik 1 nanti ya, itu kita menyusun 2 RPP. 1 RPP-nya ditentukan oleh tutor, 1 RPP-nya lagi ditentukan oleh tutor juga ya. Dipilih ya. Nah, itu barangkali di dalam kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan modul 3, 4, dan 5. Nah, untuk mencukupi sudah lewat waktu ya. Untuk mencukupi tugas kita pada minggu kali ini, Bapak ingin katakan bahwa ada tugas partisipasi di dalam mata kuliah kita. Yang Bapak cek dulu ya. Ada soal hot, nanti Bapak akan kirimkan di LMS ya. Di LMS nanti tinggal Bapak Ibu sekalian itu mengerjakannya. Nah barangkali itu saja informasi akhir dari kegiatan web kita pada kesempatan ini. Nah sebelum ditutup, kalau ada yang mau didiskusikan di LMS saja. Kemudian sebelum kita tutup, mohon kameranya diaktifkan. Dan bagi ada yang mau disampaikan secara singkat, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Udah lewat waktunya Pak Weki. Lewat 2 menit ya. Waktunya makan siang ya enggak? Oke. Puasa, Pak. Oh puasa ya. Ayolah. Ini Bapak izin screenshot ya. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu terkait dengan kegiatan web kita hari ini atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan sampaikan di LMS ya. Nah, maka dari itu jangan lupa nanti siap-siap mengerjakan soal hot, dan soal hotnya itu harus dicek Turnitin supaya Bapak bisa memastikan bukan hasil copy paste dari internet. Nah itu Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak ingatkan lagi bahwa yang akan datang nanti ada tugas kita mulai membuat RPP. Maka dari itu apa saja yang Bapak Ibu masih bingung dan perlu diskusi lebih lanjut terkait dengan mulai dari isi modul 1 sampai modul 5 ya, itu silakan nanti disiapkan pertanyaannya. Itu saja pada kesempatan ini. Terima kasih. Lewat dari 4 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu web berikutnya.